Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Hafizia Belakasisi dengan NIM 19110401073 dengan mata kuliah Manajemen Industri kelas B dan prodi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Jember, dan dosen pengampu Bu Ari Susanti STMT. Tujuan dari pembuatan vlog ini adalah untuk menjawab serta memenuhi UAS dari mata kuliah Manajemen Industri kelas B yang diampu oleh Ibu Ari Susanti STMT. Dalam vlog saya kali ini, saya akan membawakan sebuah kasus tentang sebuah perusahaan baru yang didirikan di Kota Malang, yaitu PT Julif Bio. Perusahaan ini mengambil pasar tentang obat herbal, yang dimana kita tahu bahwa pasar ini sangat berpotensi untuk dikembangkan mengingat pola hidup masyarakat sekarang yang mementingkan kesehatan semenjak terjadinya COVID-19. Perusahaan ini mengeluarkan produk andalannya tentang obat herbal yang mampu menjaga daya tahan tubuh. Namun perusahaan ini harus bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah lama terjun ke dalam pasar produk obat-obat ini, sehingga manajemen Puncak pun mengadakan rapat yang penting untuk membahas tadi yang perlu dilakukan untuk bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang sudah terjun ke dalam produk obat herbal ini. Didapat dari rapat manajemen Puncak, ada 6 studi yang perlu dilakukan. Dari hasil studi yang sudah dilakukan, didapatkan 6 poin informasi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemain baru, perusahaan ini tidak memiliki distribusi pusat yang bisa memasarkan produknya. Yang kedua, produk tidak dikenal oleh masyarakat luas. Yang ketiga, produk hanya memiliki satu jenis, yaitu sebuah botol yang berisi 35 kapsul. Yang keempat, perusahaan ini tidak memiliki mitra untuk memasarkan produknya. Yang kelima, produk hanya dipromosikan melalui pameran dan brosur. Dan yang keenam, perusahaan ini hanya memiliki karyawan yang terbatas. Dari pernyataan kasus di atas dijelaskan bahwa masalah utamanya adalah di kesehatan atau di pola hidup yang berubah. Sebelumnya, ya mungkin masyarakat kita atau masyarakat dunia sudah mementingkan kesehatan, tetapi tidak sewaspada seperti sekarang, di mana ada penyakit yaitu COVID-19 yang menyerang masyarakat dunia, sehingga pola hidup masyarakat saat ini sudah banyak berubah untuk lebih mewaspadai dan mementingkan kesehatan tubuh untuk terhindar dari berbagai penyakit. Nah, perusahaan PT Julif Bio saat ini sedang mengembangkan produknya, yaitu obat herbal yang berguna untuk menjaga daya tahan tubuh hidup. Nah, daya tahan tubuh ini berguna untuk menghindari kita dari berbagai penyakit, dimana dengan meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh dapat mengurangi kita untuk terkena penyakit, terutama COVID-19 ini. Untuk perusahaan PT Julif Bio saat ini sedang mengembangkan produk obat herbal, di mana obat herbal ini adalah sebuah obat yang terbuat dari tanaman pilihan yang dimanfaatkan untuk menjaga imunitas dan juga daya tahan tubuh kita. Tetapi perusahaan ini memiliki berbagai masalah atau studi yang harus dilakukan. Sebagai pemain baru atau sebagai
perusahaan baru yang terjun ke dalam pembuatan obat herbal, maka perusahaan ini harus memiliki distribusi pusat, di mana distribusi pusat ini berguna untuk memasarkan produknya ke berbagai wilayah yang berpotensial untuk produk obat herbal itu sendiri. Sehingga jika perusahaan itu memiliki distribusi pusat dan pemasarannya berjalan dengan sempurna, maka masyarakat luas akan tahu bahwa PT Ulivio mengeluarkan produk tentang obat herbal yang berguna untuk menjaga daya tahan tubuh manusia. Di samping itu, perusahaan ini juga harus memberikan promosi terhadap produknya. Di samping itu, di luar sebagai pameran ataupun brosur, karena di zaman sekarang menurut saya promosi yang tepat adalah promosi di platform media sosial, karena di masyarakat Indonesia sendiri sekitar 202 juta jiwa mengenal apa itu internet dan bermain internet itu sendiri. Sehingga apabila perusahaan ini melakukan promosi di platform media sosial, besar kemungkinannya untuk masyarakat luas itu tahu apa itu produk dari PT Ulivio dan apa itu produk herbal yang diandalkannya oleh perusahaan ini. Sehingga mitra-mitra pun akan berdatangan untuk membantu pemasaran produk herbal ini, karena mereka percaya dengan promosi yang dilakukan di platform media sosial, dan mereka percaya karena masyarakat luas sudah mengenal apa itu produk herbal ini. Dan dengan termasuknya mitra maupun dikenalnya produk herbal ini di masyarakat luas, kan kemungkinan besar bahwa kemajuan dari produk ini akan menjadi lebih pesat. Dan jika sudah mitra dan maupun berjalannya produk ini menjadi berkembang, perusahaan bisa melakukan rekrutmen untuk karyawan yang dibutuhkan, karena jika karyawan masih sedikit atau masih terbatas, maka akan mempersulit atau memperlambat sebuah produksi yang dimana permintaan pasar saat ini lebih tinggi dibandingkan tingkat suatu produksi. Dan untuk jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini, seiring berjalannya waktu ataupun sebagai batu loncatan, harusnya membuat variasi produk untuk lebih meyakinkan masyarakat bagian mana yang harus diambil, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena jika hanya satu buah variasi, yaitu sebuah botol yang berisi dengan 35 kapsul, masyarakat akan lebih memilih perusahaan lain yang memiliki variasi lebih banyak. Karena ada juga yang lebih memilih tablet ataupun larutan sebagai efisiensi masyarakat untuk meminum obat herbal tersebut, dibandingkan dengan hanya satu buah produk variasi yang hanya mengeluarkan kapsul. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat juga memiliki atau berkeinginan untuk memiliki daya tahan tubuh yang baik, namun juga memiliki efisiensi yang baik juga. Karena perusahaan-perusahaan lain yang sudah lama bertarung di pemasaran obat herbal, yang sudah berinovasi dengan memperbanyak variasi dari produk-produknya. Sebagai contoh, dengan produk larutan atau cairan, dengan produk tablet yang konsumsinya mungkin
lebih mudah dibandingkan dengan konsumsi kapsul itu sendiri. Sehingga dengan berjalannya waktu, mulai dari dibentuknya distribusi pusat, promosi yang tepat, yaitu promosi di platform media sosial, dan pengenalan sosialisasi kepada masyarakat melalui promosi itu sendiri, nantinya perusahaan ini akan berjalan dengan baik dan berjalan dengan semestinya, yang mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah lama terjun ke dalam pemasaran produk herbal itu sendiri. Sehingga perusahaan ini nantinya akan bisa survive untuk pemasaran kedepannya, sehingga bisa mengeluarkan inovasi-inovasi lagi untuk lebih efisiensi dalam melakukan produksi, di mana apa yang dikeluarkan bisa membantu banyak masyarakat yang terdampak dari penyakit COVID itu sendiri. Mungkin distribusi yang dilakukan bisa dilakukan melalui apotek-apotek yang ada di berbagai wilayah, ataupun contohnya sebagai apotek daerah, ataupun apotek rumah sakit, ataupun Kimia Farma, K24, dan lain sebagainya. Dan promosi platform media sosial itu sendiri yang saya maksud bisa jadi sebagai Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Serta sosialisasi itu bisa menyentuh ke masyarakat, mengingat masyarakat Indonesia sendiri lebih banyak mengenal internet dibandingkan tidak mengenal internet. Mungkin itu pendapat saya mengenai perusahaan ini, dan langkah apa yang harus dilakukan oleh perusahaan ini sehingga bisa dapat menarik perhatian mitra untuk membantu pemasaran dan menarik perhatian masyarakat untuk membeli dan mengkonsumsi produk herbal dari PT Yulif Bio ini. Nah, mungkin sebagai perusahaan baru tidak boleh minder ataupun tidak percaya diri, karena apapun itu bila dilakukan dengan tepat pasti bisa menguntungkan di kemudian hari. Mungkin itu sedikit pendapat dari saya, semoga bisa menjawab pertanyaan ataupun bisa memenuhi was saya yang saya berikan untuk mata kuliah ini, dimana ada 6 poin yang saya jelaskan, dan 6 poin itu saya berikan pendapat saya bagaimana cara untuk survive, untuk bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sudah lama berlangsung di pemasaran produk herbal ini. Sekian penjelasan saya di vlog kali ini dan masukan saya terhadap kasus ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.